Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Sunardi. Baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan kembali mengasah kemampuan kita tentang materi kimia, yaitu subjudul orbital ikatan dan orbital anti ikatan. Jadi akan kita bahas orbital ikatan dan orbital anti ikatan. Jadi kalau kita berbicara tentang orbital, apalagi orbital ikatan dan orbital anti ikatan, maka kita tidak lepas dari pelajaran fisika, yaitu tentang gelombang ya. Jadi misal saya punya atom hidrogen dengan konfigurasi 1s1 ya. Kan nomor atomnya 1, berarti konfigurasi elektronnya 1s1. Terus saya pasangkan dengan hidrogen yang lain. Apakah ini akan terbentuk orbital ikatan dan orbital anti ikatan? Akan kita bahas. Jadi ketika H berikatan dengan H ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama atom H yang sefase, yang kedua yang keluar fase. Artinya apa atom H yang sefase? Anggaplah ini suatu amplitudo ya. Suatu amplitudo. Terus ini adalah atom H. Ini yang positif, ini negatif, ini positif ya. Kita misalkan ini adalah hidrogen, ini juga adalah atom hidrogen. Kenapa hidrogennya di atas semua? Karena kita akan bahas tentang atom yang sefase. Kalau kita bukan dengan fisika, satu bukit, satu lembah dan satu bukit. Ini adalah simpulnya. Jadi atom yang sefase adalah dua atom yang mempunyai fase yang sama ya, artinya mempunyai kedudukan yang sama. Ini positif, ini juga positif ya. Sehingga kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Itu kan? Ini H, ini H ya. Kalau yang non sefase artinya atom H keluar fase, bisa kita gambarkan berarti bentuknya seperti ini kan? Ini positif, ini negatif. Di mana ini atom hidrogen dan di bawah juga atom hidrogen. Jadi mempunyai kedudukan yang berbeda, dan di antaranya ini di sini ada titik ini yang disebut dengan simpul. Simpul ya. Jadi simpul untuk atom H yang keluar fase itu berada di antara kedua intinya ya. Jadi simpulnya itu berada di antara kedua intinya seperti itu. Sehingga kalau kita gambarkan misalnya ini yang sefase, ini yang keluar fase. Anggaplah ini atom H yang positif, ini atom H yang negatif, yang positif harus fase. Terus ini atom H yang positif, nah ini atom H yang negatifnya karena ini keluar fase. Maka kedua-duanya ini akan ada yang tarik-menarik, ada yang tolak-belakang. Artinya ini mengalami interferensi ya. Mengalami interferensi. Kalau yang ini juga kan seperti itu. Nah, sehingga ini akan saling berikatan. Jadi ini akan saling tumpang tinggi ya. Jadi ini tumpang tinggi.
Sedangkan untuk hal yang tidak sefase ini akan saling berjauhan ya. Ini juga seperti itu kan. Jadi ini akan saling berjauhan. Anggaplah ini jaraknya ke sini adalah R. Jadi ini adalah R. Maka ini adalah jarak inti. Jarak antara kedua inti seperti itu. Terus kalau kita misalnya hubungkan, jadi kalau misalnya dia fase, maka elektronnya ini di sini kan ada elektron, sini ada elektron, maka ini akan saling tarik menarik ya. Jadi ini akan saling tarik menarik seperti itu. Jadi akan saling tarik menarik sehingga elektronnya nanti mengalami tumpang tinggi seperti itu. Karena ada yang menarik, bisa juga yang menarik, maka akan tumpang tinggi. Jadi elektron yang tumpang tinggi inilah yang nanti disebut dengan ikatan sigma. Seperti itu kan, ikatan sigma. Jadi di sini nanti ada dua elektron yang mempunyai spin berbeda. Spin berbeda. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidrogen itu hanya mempunyai satu S1, sehingga untuk mencapai nukleus butuh satu elektron lagi. Sehingga ketika berikatan H2, maka spin yang terjadi di situ berlawanan. Ada yang ada ke atas dan ada yang ada ke bawah. Seperti itu. Sedangkan untuk yang keluar fase, karena gambarnya tadi di sini yang keluar fase seperti ini, maka bisa kita gambarkan juga seperti ini kan. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Di sini adalah inti. Jadi ini adalah garis sumbunya ya. Jadi ini adalah garis sumbu. Sedangkan ini adalah simpul. Itu kan jadi positif ya. Ya. Sehingga ini adalah gambar orbital dari atom hidrogen yang tidak sefase atau yang keluar fase. Jadi mempunyai garis sumbu ya. Kita tarik ke sini kan, dia mempunyai garis sumbu. Terus kalau kita lihat di gambar di sini, kenapa dia saling tolak menolak? Artinya ada yang di sana, ada yang di sana, gitu kan? Ini terjadi tolak menolak karena tidak ada elektron yang terdapat pada inti atom. Di sini tidak ada elektron. Jadi tidak ada elektron yang terdapat dalam inti atom. Sehingga inti atomnya itu tidak dilindungi oleh elektron apapun. Seperti itu. Jadi karena tidak ada elektron pada inti, maka intinya tidak dilindungi oleh elektron. Sehingga sistemnya mempunyai energi yang cukup tinggi. Jadi sistemnya ini punya energi tinggi ya. Biasanya ikatan yang terjadi ini disebut dengan ikatan sigma bintang ya. Atau simbolnya seperti itu ya. Ikatan sigma bintang. Jadi kekuatan dari atom hidrogen yang keluar fase itu lebih tinggi kekuatannya dibanding ikatan hidrogen yang sefase. Jadi lebih tinggi ikatan orbital ikatan yang sefase. Sehingga kalau kita gambarkan, anggaplah ini satu gambar, saya gambarkan sedikit. Ini misalnya 1S1, ini juga 1S1, ini adalah sigma bintang, ini adalah sigma biasa ya. Nah, ini keterangannya orbital ikatan H2 ya.
Jadi itu adalah orbital ikatan dari H2. Sedangkan ini juga orbital ikatan dari H2 ya. Jadi ada dua orbital, yaitu orbital ikatan H2. Ini orbital anti ikatannya. Kenapa anti ikatan ya? Karena tidak berikatan antara hidrogen yang satu dengan hidrogen yang lain, makanya disebut anti ikatan. Ini adalah orbital atom H dan H, seperti itu ya. Jadi ini adalah kesimpulan atau gambaran yang menyatakan bahwa anggaplah ini di atas adalah energi potensial. Jadi ini adalah energi potensial atau biasa disebut dengan E ya. Dilambangkan dengan E, energi potensial. Jadi kalau kita lihat ini semakin ke atas energi potensialnya bertambah. Sedangkan kalau turun itu berkurang ya. Kalau kita lihat di sini, ikatan orbital, jadi orbital ikatan H2 itu mempunyai energi lebih rendah dibandingkan orbital atom H dengan H. Jadi mempunyai orbital yang lebih tinggi atom yang mandiri dibandingkan orbital ikatan H dengan H. Yang kedua, orbital ikatan H2 ini sangat rendah dibandingkan dengan orbital anti ikatan dari H2. Dengan maksud orbital anti ikatan H2 ini mempunyai kedudukan atau mempunyai energi yang lebih tinggi dibandingkan orbital atom H dan dibandingkan dengan orbital ikatan H, seperti itu. Jadi punya tingkat energi. Jadi ini tingkat energi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Jadi semakin ke atas energinya semakin tinggi, seperti itu. Terus yang di ikatan sigma ini tadi karena dia saling tumpang tinggi, seperti ini. Ini ada ikatan, ini adalah simpul, terbentuk ikatan sigma. Berarti ada dua elektron di sini yang berlawanan spinnya ya, masih ada di sini. Sebagai maksud bahwa ini adalah ikatan yang berikatan ya, ikatan H2, mempunyai elektron 2 ya. Seperti itu. Sehingga untuk stabil, jadi kalau kita bahas tentang orbital anti ikatan, supaya stabil, maka seharusnya elektronnya itu harus berpindah dari yang tinggi ke rendah. Jadi orbital itu dari energi ini tinggi ke rendah ya. Jadi elektronnya itu harus berpindah dari tinggi ke rendah supaya dalam keadaan tereksiasi dengan menggunakan konsep hibridisasi. Jadi supaya stabil, maka elektron itu dapat berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah, seperti itu. Nah, ini untuk orbital ikatan anti ikatannya. Jadi dapat berpindah elektronnya dari atas ke bawah. Walaupun kemungkinan elektron yang terdapat pada inti atomnya itu sangat sedikit, sangat jarang ditemukan karena tidak ada elektron pada inti, karena adanya gaya tolak menolak, maka yang atom H spasi ini mempunyai elektron yang di intinya, sehingga dia tadi menarik seperti itu. Jadi ini adalah kesimpulan dari pembahasan tentang orbital ikatan dan orbital anti ikatan ya. Jadi semakin ikatan sigma itu mempunyai energi paling tinggi dibandingkan yang orbital atom dengan orbital ikatannya ya. Jadi ikatan anti ikatan itu yang mempunyai energi ikatan paling tinggi dibandingkan orbital ikatan H2, seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, untuk penjelasan orbital ikatan dan orbital anti ikatan cukup sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.